Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, kesehatan itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Iya, bagus. Ya, ayo, silakan Aksel. Tempat duduk siap, gerak. Doa dimulai. Marilah kita membaca surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Lam yalid wa lam yulad.
Zakira, Najla Putri Aulia Ramadhani, Hadir, Bu. Yohan Kara, Hadir, Bu. Sekar Sakila Putri, Hadir, Bu. Siti Nur Ajija, Hadir, Bu. Rizky Alia Apriani, Hadir, Bu. Rara Aulia, Hadir, Bu. Muhammad Pirjapane, Hadir, Bu. Intan Ramadhani Subagja, Hadir, Bu. Romas Koko Sagala, Hadir, Bu. Agung Setiawan, Hadir, Bu. Axel Kumal Alvin, Hadir, Bu. Abi Prasetya, Hadir, Bu. Raffi Ahmad, Hadir, Bu. Ahmad Ibapaldi, Hadir, Bu. Tengku Muhammad Ramadan Hartama. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah semua anak guru ya datang hari ini dalam keadaan sehat. Ya, anak ibu semuanya dibuka bukunya sayang. Buka bukunya. Nah, ya hari ini pelajaran kita tentang sholat kewajiban. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, yo anak ibu masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ayo siapa yang bersedia menjelaskan? Saya, Bu. Oh bagus, coba Alia. Pelajaran kita yang lalu tentang tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Iya, bagus ya. Pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang tawadu. Tawadu itu artinya tidak sombong, rendah hati, dan tidak membanggakan diri. Ya, ya. Siapa yang bersedia? Siapa yang bisa membuat contoh tawadu? Saya, Bu. Oke, bagus. Saya Alvin. Contoh sikap tawaduk adalah saling bertegur sapa jika bertemu. Iya, ya. Contoh sikap tawadu itu pintar, bagus ya, Nak ya. Kita saling bertegur sapa bila bertemu. Misalnya si Firja ketemu sama Axel, saling bertegur sapa. Koko sama si Tama atau si Carla jumpa Alia, ya. Kita saling bertegur sapa. Ya, itulah contoh tawadu. Ya, selanjutnya masuk kita ke pelajaran kita tentang sholat kewajibanku. Ya, sholat kewajibanku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti kita belajar sholat kewajibanku, maka anak ibu semua diharapkan ya melalui metode diskusi kelompok peserta didik dapat menjalankan sholat 5 waktu. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup tertib. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan arti sholat. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat. Dan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan contoh makna sholat. Sholat merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah. Apakah sholat itu berat? Tidak. Berat enggak? Tidak. Ya. Kalau kita merasa sholat itu tanda syukur, berarti kita harus rajin sholat. Ya kan, Nak ya? Ya. Ayo, sebelum
perempuan pakai apa? Nah, pakai mukena. Jadi perempuan harus semuanya menutup aurat. Yang boleh nampaknya. Ya. Nah, setelah itu bersiaplah kita sholat. Sholat menghadap ke ya. Nah, kalau mau kita sholat siapkan dulu kita. Dah wudhu tadi, ya. Pakaiannya bagus, ya, rapi menutup aurat. Kemudian kita berdiri tegak, kaki tegak lurus. Nampak? Ya, kaki tegak lurus, ya. Nah, jika kalau sholat berjamaah, rapikan barisannya, safnya, ya. Baru bersiaplah membaca nih. Ya, setelah baca niat, kemudian kita takbiratul ihram. Pembacaannya Allahu Akbar. Iya, ya. Ya, demikianlah pelajaran kita. Ya, anak-anak, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Nah, ayo, coba. Cerita. Ayo, nak, apa, nak? Bu, sholat itu yang agama bagaimana, Bu, dengan orang yang malas mengerjakan sholat? Iya, sholat itu bagus pertanyaan si Intan. Sholat itu tiang agama, Bu. Bagaimana, Bu, kalau orang yang malas sholat? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oh, bagus, Siska. Ayo, nak, apa, nak? Iya, ya, bagus jawaban Siska. Bu, sholat itu tiang agama. Siapa yang sholat berarti menegakkan agama. Kalau nggak sholat berarti meruntuhkan Agama. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan jawabannya? Oh iya, ini. Coba sayangku. Sholat itu adalah rasa syukur kita kepada Allah karena memberi kita nikmat. Jadi siapa yang tidak sholat Kita bersyukur. Iya, ya. Kata ini, Bu, sholat itu bukti syukur kita kepada Allah. Jadi kalau malah sholat Intan, berarti itu buktinya orangnya tidak bersyukur. Ya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? saya, Bu? Oh, bagus sayang. Silakan Najla. Bu, tadi kita membaca surah Al-Kautsar. Apakah hubungan surah Al-Kautsar dengan sholat, Bu? Oh iya, ya. Si Najla bertanya, Bu, tadi kita kan Bu baca surah Al-Kautsar. Apa hubungan surah Al-Kautsar dengan sholat, Bu? Siapa yang bisa menanggapi? Oh ya, Almis, silakan Almis. Surah Al-Kautsar menjelaskan makna Allah. Menjelaskan sholat dan berkurban merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Iya, bagus. Kata si Albi, Bu, surah Al-Kautsar itu menjelaskan tentang ya banyak nikmat yang Allah beri sama kita, Bu. Jadi kita harus sholat. Bukti kita bersyukur kepada Allah. Ya, ya. Ayo anak-anak, sekarang ya kita berdiskusi kelompok. Ayo lihat di bukunya. Ya, lihat bukunya. Ada gambar? Ada gambar. Coba kelompok A. Di kelompok A. Ya, pilih gambarnya yang mana mau didiskusikan. Coba kelompok B. Pilih gambarnya nak. Yang mana mau kamu diskusikan? Kelompok C dan kelompok D. Kelompok A sudah dapat gambar berapa? Gambar 57. Oh, gambar 57. Tengah ya nak. Kelompok A gambar 57. Coba diskusikan saya. Kelompok B Gambar 53. gambar 50. Ayo diskusi tentang apa itu? Kelompok C gambar berapa? Gambar 54. Coba diskusi sayangku. Kelompok D 5,6. 5,6. Oh ya,
Ayo. Satu orang menulis, ayo. Iya, di buku ditulis, ayo. Ya, hasil diskusinya nanti kita bacakan ke depan. Ya, berdiskusi, Iban. Diskusi sama kawan-kawannya, Iban. Sama kawannya. Ayo, ikut berdiskusi. Ya, kasih pendapatnya. Sudah siap? Ayo, kelompok berapa yang membacakan? Kelompok C, Bu. Oh, kelompok C. Ayo, coba. Siapa yang membaca? Kelompok C. Ya. Berdiri sayang, baca. Ayo ke depan aja ya, ke depan sini ya. Oke. Ayo, kelompok C bacakan. Saya akan membacakan diskusi kami. Gambar 54 menunjukkan bahwa orang itu sedang berdoa beramai-ramai dan khusyuk di masjid bersama Pak Ustaz. Oh iya, benar. Gambar 54 orang sedang berdoa. Benar sayang. Benar. Ya. Ayo, kelompok mana lagi yang membacakan? Boleh, ayo. Ayo udah baca. Ya, kelompok A. Ayo. Oke, siapa? Alia akan membacakan hasil diskusi kelompok A. Ayo. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang terdapat pada gambar 57. Gambar 57 menunjukkan orang sedang berdoa dan beribadah di masjid. Iya, betul. Gambar 57 orang sedang berdoa. Betul. Bagus tepuk tangannya. Oke. Iya. Yo, sekarang kelompok. Ya. Sabar, Bu, ya. Ya. Oke. Sip. Cahaya akan membacakan hasil diskusi kelompok A. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang gambar 53. Menunjukkan gambar mereka sedang sholat berjamaah di masjid. Yang memimpin adalah Pak Ustaz, lalu mereka bersedekah, lalu membaca doa kita dan membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan. Ya benar sayang. Iya. Ayo, siapa yang membacakan lagi? Ayo ke depan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang terdapat pada gambar 56. Gambar 56 orang sedang mengucap salam di masjid dengan yayasan. Bacaan salam adalah Assalamualaikum. Iya, benar gambar 56 menunjukkan orang sedang salam. Ya. Dengan salam. Apa bacaan ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Ya. Tadi gambar 5.5 orang sedang takbir. Bacaannya apa, Nak? Allahu Akbar. Baca gambar 5.6 orang sedang kalau 5.7 sedang berdoa. Ya. Ya. Ayo. Ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, coba ini. Kita mempelajari sholat kewajiban. Sholat adalah tiap agama. Siapa yang melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agama. Siapa yang tidak sholat berarti meruntuhkan agama. Iya, coba ulangi ya. Ini yang kuat. Coba biar kawannya dengar. Sholat. Hari ini kita
kita kepada Allah sesuai dengan surah Al-Kautsar, karena Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Jadi rajin-rajinlah sholat, ya. Siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatnya, kata Allah. Berarti kalau kita rajin sholat, Albi, maka kita nikmat yang Allah kasih kepada kita akan makin bertambah, ya. Makin bertambah banyak, ya. Oke sayang, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo,